Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Adelia Beni Francisca. Selanjutnya adalah Yuda Wisnu, Tasya Artamevia, Muhammad Irzik, Ahmad Yusa Prasetyo, Salsabila, dan Indana Sulfa. Langsung saja ke latar belakang. Jadi pentingnya sistem manajemen database dan data warehouse ini akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam pengelolaan data di sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi, terutama bagi organisasi yang skalanya sudah besar dan memiliki permasalahan data yang sangat kompleks. Jadi, database ini memiliki peran penting untuk mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang biasa disebut dengan Database Management System atau DMS. Sehingga dari pengertian latar belakang ini sangat penting untuk dipelajari database dan sistem information management ini bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, pokok pembahasan materi dari bab ini ada 6. Yang pertama yaitu definisi database, selanjutnya adalah sistem manajemen basis data, yang ketiga adalah pendekatan basis data terhadap pengelolaan data, yang keempat adalah memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan, yang kelima adalah mengelola sumber data, dan yang keenam adalah manfaat dan kekurangan di PMS. Langsung saja ke definisi database. Jadi, menurut Muhammad Firman Arif, database itu merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Database ini merupakan kumpulan dari data yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan di perangkat lunak lainnya untuk memanipulasi. Database ini merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi. Mengapa? Karena berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. Jadi, tujuan database ini sebenarnya adalah untuk menentukan data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasinya yang dihasilkan dapat dipenuhi dengan baik. Selanjutnya adalah organisasi data. Jadi, pengelolaan data itu sangatlah penting karena sistem informasi yang efektif akan memberikan informasi yang akurat juga, serta tepat waktu dan juga relevan bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Itulah sebabnya pengelolaan data menjadi sangat penting karena informasi yang akurat bebas dari kesalahan dan informasi tepat waktu bila tersedia bagi pengambil keputusan bila dibutuhkan itu tersedia. Jadi informasi itu relevan bila berguna dan sesuai untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang memerlukannya. Selanjutnya adalah istilah dan konsep pengorganisasian file. Jadi, konsep ini merupakan suatu konsep yang dibuat untuk pengorganisasian file yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan berlanjut ke bidang, lalu catatan file, dan database. Jadi sekelompok bit ini disebut byte, mewakili satu karakter yang biasanya berupa huruf, angka, ataupun simbol yang lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekelompok kata ataupun nomor lengkap seperti nama ataupun umur seseorang disebut sebagai lapangan atau field. Sekelompok bidang terkait inilah seperti misalnya nama siswa, jalur yang ditempuh, tanggal dan kelasnya terdiri dari sebuah catatan atau biasa disebut dengan record. Sekelompok record dari tipe yang sama disebut dengan file. Jadi sekelompok file inilah yang terkait untuk membuat sebuah database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Prasetyo Adi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita masuk kepada materi sistem manajemen basis data atau yang sering kita sebut dengan database management system
atau DBMS. Apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi untuk memusatkan suatu data serta mengelolanya secara efisien dan menyediakan akses kepada seluruh divisi atau bidang di perusahaan tersebut untuk mengelola serta mengakses data tersimpan melalui program aplikasi yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut kepada kemampuan DBMS atau kemampuan dari sistem manajemen database ini. Sistem manajemen basis data mencangkup alat untuk mengatur, mengelola, serta mengakses data di dalam database. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang dapat mengolah dan mengoperasikan bahasa dari kamus atau definisi data yang ada di dalam database tersebut. Pastinya di suatu sistem database ini kita mengenal yang namanya bahasa manipulasi data serta definisi yang dibuat dan dikhususkan untuk bagian-bagian tertentu sehingga tidak semua orang atau tidak semua pihak dapat mengakses data tersebut. Jadi seperti itu. Ada beberapa masalah atau kendala yang dapat timbul dari digunakannya sistem manajemen basis data ini. Di antaranya, nomor 1, redundansi data dan inkonsistensi, di mana masalah ini ialah adanya duplikat data pada beberapa file sehingga data yang sama tersimpan dan akan menimbulkan suatu kerancuan di dalam mengoperasikan suatu database. Jadi seperti itu. Yang kedua ada ketergantungan data program. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Serta keempat, keamanan yang mungkin kurang sehingga menimbulkan suatu masalah. Ya mungkin seperti bocornya informasi data milik perusahaan dan sebagainya. Tentu itu perlu evaluasi serta pengawasan yang cukup agar informasi dan data perusahaan atau data organisasi dapat tersimpan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, yang kelima itu kurang ada masalah yang dapat timbul, yaitu kurangnya berbagai dan ketersediaan data. Pasti dalam suatu database atau manajemen sistem database kita memerlukan suatu data yang kompleks. Jadi semua data yang dibutuhkan atau data yang akan digunakan di dalam sebuah sistem itu disimpan di dalam database. Jadi di sini ada potensi masalah yang akan timbul, yaitu kekurangan ketersediaan data di mana informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian organisasi, di mana kita tahu di dalam suatu organisasi itu terpeta-petakan, jadi terbagi atas divisi-divisi atau bidang-bidang gitu teman-teman. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari bagian informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai keakuratan di antaranya. Jadi itu masalah yang mungkin dapat terjadi di dalam pengaplikasian suatu sistem manajemen database. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Zulfar, NIM 190810201257. Konsep data. Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dengan suatu cara agar memudahkan pengambilan kembali. Integrasi logis dari catatan-catatan dalam banyaknya file disebut dengan konsep database.
Ada dua tujuan dari konsep data adalah meminimumkan pengulangan dan pencapaian independensi data. Independensi data sendiri adalah kemampuan untuk memproses data dalam struktur data tanpa membuat perubahan program yang memproses data. Selanjutnya, struktur database. Struktur database ada dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan eksplisit dan yang kedua hubungan implisit. Untuk yang pertama, hubungan eksplisit. Suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Hierarki di mana setiap catatan pada suatu tingkatan dapat dihubungkan dengan berbagai catatan setiap setingkat lebih rendah. Yang kedua, hubungan implisit. Hubungan antara catatan yang tidak harus dinyatakan secara eksplisit, link, file khusus tidak perlu disertakan dalam catatan. Pendekatan ini disebut dengan struktur relasional dan menggunakan hubungan implisit, yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak langsung dari catatan data yang telah ada. Saya Muhammad Irsyik Ahmadani, NIM 1810201187, ingin menjelaskan tentang sistem manajemen bisnis data dan kemampuan sistem manajemen data. Database manajemen sistem adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. Sistem manajemen basis data bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data fisik. Kemampuan sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data mencakup alat untuk mengatur, mengelola, mengakses data dalam database. Yang paling penting adalah bahasa definisi data, kamus data, dan bahasa manipulasi data untuk menentukan struktur isi basis data. Ini akan digunakan untuk membuat tabel database dan untuk menentukan karakteristik field di setiap tabel. Kenalkan, nama saya Yuda Wisnu dengan NIM 181171. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu merancang database dan menempatkan database dan DBMS dalam satu perspektif beserta keuntungan dan kerugiannya. Merancang database. Untuk membuat database harus memahami hubungan antar data, jenis data yang akan dipertahankan dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu mengubah untuk mengelola data dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menempatkan database dan DBMS dalam satu perspektif. DBMS memungkinkan untuk menciptakan database dalam menyimpan akses langsung komputer, memelihara isinya, dan menyediakan isi tersebut bagi pemakai tanpa pemrograman khusus yang mahal. Saat perusahaan atau pemakaian individu memutuskan apakah akan menggunakan, keuntungan dan kerugian harus dipertimbangkan. Keuntungan menggunakan DBMS yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara cepat, dan meningkatkan keamanan. Kerugiannya itu sendiri yaitu memperoleh perangkat lunak yang mahal, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, memperkerjakan dan mempertahankan staf DBA. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Ada beberapa manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan juga pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tantangan dalam menangani besarnya volume data. Data besar diproduksi dalam jumlah jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada data tradisional. Bisnis tertarik pada data yang besar karena dapat mengungkapkan lebih banyak pola yang menarik daripada kumpulan data yang lebih kecil, yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar keuangan, atau fenomena lainnya.
Namun untuk memperoleh nilai bisnis dari data ini, organisasi membutuhkan teknologi dan alat baru yang mampu mengelola dan menganalisis data non-tradisional beserta data perusahaan tradisional mereka. Manfaat database yang kedua yaitu infrastruktur intelijen bisnis. Maksud dari infrastruktur intelijen bisnis yaitu di mana kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan juga memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda dalam suatu organisasi. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut meliputi beberapa data. Contohnya yaitu seperti data warehouse, di mana data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan. Selain itu, juga ada data marts, di mana data marts adalah bagian dari data warehouse yang diringkas. Selanjutnya, manfaat database yang ketiga yaitu perangkat analitik, di mana dalam perangkat analitik ini terdapat 3 perangkat. Yang pertama yaitu pengolahan analitik online, yang kedua data mining, dan yang terakhir yaitu text mining dan web mining. Baik, saya akan menjelaskan tentang perangkat yang umum yaitu text mining dan juga web mining. Di mana text mining ini tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data yang tidak terstruktur. Nah, web mining akan mencari pola dalam data melalui penelusuran konten, struktur, dan juga penggunaannya. Data mining lebih banyak digerakkan oleh sebuah penemuan. Data mining memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan menemukan pola dan hubungan tersembunyi di database besar dan menyimpulkan aturan dari mereka untuk memprediksi perilaku masa depan. Pola dan aturan ini digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan memperkirakan dampak keputusan tersebut. Jenis informasi yang dapat diperoleh dari data mining yaitu meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, kelompok, dan juga perakiraan. Kemudian, manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan yang terakhir yaitu database dan web. Di mana database dan web ini memang sangat diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan maupun untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dalam mengakses database perusahaan melalui web, itu dapat menciptakan efisiensi, peluang, dan juga model bisnis yang diaktifkan dengan web dalam sektor publik untuk membantu pelanggan dan warga negara dalam mengakses informasi yang berguna. Nah, oleh karenanya, banyak perusahaan sekarang yang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal mereka yang tersedia bagi pelanggan maupun mitra bisnis. Kemudian, untuk bab selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang mengelola sumber data, di mana dalam menyiapkan database itu hanya permulaan. Nah, untuk memastikan bahwa data bisnis tersebut tetap akurat, dapat diandalkan dan juga tersedia bagi mereka yang membutuhkannya, bisnis ini memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk pengolahan data. Di sini terdapat bagian components of a data warehouse, di mana data warehouse menggunakan prinsip subject oriented dan menawarkan informasi sesuai dengan tema yang merujuk pada operasi perusahaan, misalnya penjualan, pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya. Data warehouse tidak pernah fokus pada operasi yang sedang berlangsung. Sebaliknya, ia akan lebih menekankan pada pemodelan dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Prinsip ini memungkinkan sistem untuk mengambil data yang spesifik dan mengabaikan data yang tidak mendukung proses pengambilan keputusan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menetapkan langkah-langkah pengelolaan sumber data. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan informasi. Di sini kebijakan informasi memaparkan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat berbagi informasi, di mana informasi tersebut dapat didistribusikan, dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Misalnya saja, kebijakan informasi yang khas pada suatu perusahaan akan menentukan bahwa hanya anggota terpilih dan departemen
dari Departemen Penggajian dan juga sumber daya manusia yang dapat berhak untuk mengubah dan melihat data karyawan yang sensitif, misalnya saja seperti gaji karyawan atau nomor jaminan sosial. Dan hanya departemen ini yang bertanggung jawab untuk meyakinkan atau bertanggung jawab untuk menjamin bahwa data pegawai tersebut akurat. Yang kedua yaitu memastikan kualitas data. Kebijakan database dan informasi yang dirancang dengan baik akan berjalan jauh untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Data yang tidak akurat, tepat waktu, dan tidak konsisten dengan sumber informasi, di situ akan menyebabkan adanya keputusan yang salah yang berujung dengan kerugian finansial. Analisis kualitas data sering diawali dengan adanya audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat dilakukan dengan mensurvei seluruh file data, mensurvei sampel dari file, atau mensurvei pengguna akhir untuk persepsi kualitas data mereka. Lalu ada juga pembersihan data yang dikenal dengan data scrubbing. Itu terdiri dari kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan benar, ataupun juga berlebihan. Pembersihan data tidak hanya memperbaiki kesalahan yang sebelumnya disebutkan, tapi juga memberlakukan konsistensi antar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang berbeda maupun terpisah. Perangkat lunak pembersihan data khusus tersedia untuk secara otomatis mensurvei file data, memperbaiki kesalahan dalam data, dan juga mengintegrasikan data dalam format perusahaan yang konsisten. Selanjutnya yaitu contoh penerapan database dalam industri. Banyak sekali macam-macam database di industri maupun perkantoran. Hampir semua industri ataupun perusahaan menetapkan adanya sistem database ini untuk menyimpan arsip-arsip penting dalam usaha mereka. Salah satunya adalah selanjutnya yaitu contoh penerapan database dalam industri. Jadi banyak sekali macam-macam database yang digunakan di industri maupun di perkantoran. Hampir semua industri menerapkan database untuk menyimpan arsip-arsip penting mereka. Salah satunya adalah Oracle yang banyak digunakan oleh kebanyakan perusahaan saat ini. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah penggunaan database Oracle yang digunakan di perusahaan telekomunikasi. Oracle yang banyak digunakan dalam perusahaan telekomunikasi, di situ data-data pelanggan disimpan di dalam database. Database tersebut tidak hanya terletak dalam kantor pusat saja, tetapi juga mempunyai beberapa backup di kantor-kantor cabang. Jadi apabila salah satu database rusak, maka backup dapat digunakan sebagai pengganti database yang rusak tersebut. Apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai backup, maka dapat diprediksi kalau perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan bisa-bisa mereka bangkrut. Karena data-data yang ada dalam database tersebut merupakan informasi-informasi pelanggan yang sangat penting, maka perusahaan harus bisa menjaga dan mengamankan data-data pelanggannya tersebut. Contoh dari penerapan database di aplikasi bisnis sendiri antara lain yaitu adalah Microsoft Access, aplikasi kategori open source seperti OpenOffice Base yang bisa didapatkan secara gratis ini. Digunakan kebanyakan oleh bisnis-bisnis kecil dan menengah di dalam sebuah organisasi yang kecil, bahkan mungkin juga digunakan oleh perusahaan yang cukup besar dan juga para programmer untuk membuat sebuah sistem buatan sendiri untuk menangani pembuatan dan manipulasi data. Setelah memanfaatkan aplikasi database tersebut, mereka mulai langkah berikutnya adalah mengelola informasi. Hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, meliputi siapa yang bisa melihat dan menggunakan, bagaimana membackupnya, berapa lama harus disimpan, teknologi penyimpanan apa yang tepat. Sebagai penutupnya, sudah saatnya perusahaan kecil ini beralih dalam pengelolaan informasi yang dimiliki menggunakan aplikasi database, karena jika kita menggunakan database, kita dapat memperoleh informasi dengan mudah dan juga lebih akurat dibandingkan menggunakan sistem yang tradisional.
Ada juga contoh penerapan database untuk efisiensi dan peningkatan bisnis pada manajemen perbankan. Dalam hal efisiensi, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan database untuk mengelola informasi, menyimpan rekor transaksi, melacak data customer, memanipulasi data, yaitu berupa input, update, dan delete, sehingga bisa menghemat banyak waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Bayangkan aja berapa banyak waktu yang diperlukan jika melakukan itu semua secara manual. Dengan database, kita dapat mempersingkat waktu, memungkinkan juga bagi perusahaan untuk menyimpan data customer seperti nomor telepon, alamat email. Hal tersebut dapat digunakan untuk memasarkan produk maupun menawarkan diskon dan penawaran khusus secara langsung. Dapat juga untuk membantu menjalankan CRM, yaitu Customer Relationship Management. Bila perusahaan mengirim pesan ulang tahun kepada customer, pasti mereka akan merasa penting dan dihargai. Di sini perusahaan juga dapat mengetahui informasi tersebut dengan mencari data customer yang telah tersimpan di dalam database mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, perwakilan dari kelompok 4. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, bisa disampaikan. Wassalamualaikum wabarakatuh.